Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kegiatan kami observasi di Desa Nagarantai. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Desa Nagarantai. Desa Nagarantai terletak di sebelah utara Kabupaten Kaur yang secara geografis masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Sejarah Desa Nagarantai. Cerita asal muasal berdirinya Desa Nagarantai sendiri dimulai dari suku Kinal yang berasal dari 4 desa berbeda yang merantau atau berkebun dan membuat talang. Adapun 4 desa tersebut sebagai berikut. 1. Desa Pengabigan, Desa Penindaian, Desa Aibemban, Desa Napel Nyurung. Desa Nagarantai pada awalnya masih berbentuk hutan serta jalannya masih jalan setapak. Karena penduduk Kinal menginginkan keramaian, tempat ini mereka namakan Sukarami dengan maksud dan tujuan agar daerah ini menjadi ramai dan banyak penduduknya. Setelah beberapa tahun menempati desa ini, terdapatlah kisah dan kejadian yang menarik dan aneh yang terjadi, yaitu seorang bapak tua melihat 2 ekor naga yang memiliki kalung rantai pada lehernya di lubang yang terletak di pinggiran air kule. Dan untuk melihat lubang naga tersebut hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Walaupun kejadian ini aneh dan hanya cerita yang tidak dapat diterima oleh logika, namun masyarakat setempat tetap yakin dan percaya bahwa cerita ini memang benar terjadi. Karena kejadian inilah para penduduk Sukarami melakukan musyawarah, dan hasil dari musyawarah tersebut mereka bersepakat untuk merubah nama Desa Sukarami menjadi Desa Nagarantai. Diperkirakan pada tahun 1918. Peninggalan yang masih ada di Desa Nagarantai adalah Batu 4 dan Batu 9 yang dipercaya masyarakat sebagai peninggalan masa lampau. Kondisi alam Desa Nagarantai. Desa Nagarantai terletak di sebelah utara Kabupaten Kaur yang secara geografis masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Mayoritas penduduk Desa Nagarantai bermata pencarian sebagai petani, kebun sawit, kebun para, dan kebun kopi. Namun, kini mereka lebih fokus ke kebun sawit dan buruh tani. Di Desa Nagarantai juga terdapat rumah produksi kopi yang dinamakan Nagarantai Coffee. Ini adalah produk asli dari desa tersebut. Baru-baru ini juga mereka baru membuat kebun talas bening yang sudah tertanam 4 hektar. Jika mereka mampu tanaman 10 hektar talas bening, akan dibangun juga rumah produksi di Desa Nagarantai. Kondisi sosial budaya Desa Nagarantai. Pada umumnya masyarakat pedesaan lebih cenderung mempunyai corak sosial kultur kebersamaan yang beda dengan masyarakat perkotaan yang individualis. Sama halnya dengan di Desa Nagarantai, tradisi yang masih dilakukan adalah tradisi menjenguk orang sakit dan orang yang sudah meninggal, dan tradisi pernikahan. Adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Nagarantai. 1. Adat istiadat dalam perkawinan. 2. Adat istiadat dalam kelahiran, kerjasama, dan solidaritas yang mereka lakukan. 1. Takziah, menjenguk orang sakit, dan kebersihan lingkungan. Kerjasama dan solidaritas Desa Nagarantai bisa terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika salah satu warga mengalami kesulitan, warga lain tidak enggan untuk membantunya. Masalah atau perubahan yang terjadi di Desa Nagarantai. Perubahan yang terjadi di Desa Nagarantai ialah perubahan nama desa dari Desa Sukarami ke Desa Nagarantai. Tatanan masyarakat yang sudah mulai terjadinya perkembangan dan pertumbuhan itu semua disebabkan oleh perubahan zaman dengan pengaruh budaya, mulai dari cara berpikir, berpakaian, pergaulan, dan semacamnya. Salah satu misalnya pengaruh budaya tersebut dibawa oleh banyaknya anak muda yang sudah banyak berpengalaman keluar dari kota-kota besar yang kental dengan modernisasi. Di Desa Nagarantai juga mengalami perubahan kebudayaan seperti pada saat acara pernikahan yang dulunya masih menggunakan hantaran makanan, namun kini tidak lagi. Kini pada acara pernikahan mereka sudah melakukannya dengan cara Perancisan. Perubahan lembaga kemasyarakatan mulai berkembang dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pemahaman dan pendidikan, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas serta bantuan dari beberapa kalangan
Mata pencarian di desa ini juga mengalami perubahan. Yang dahulunya mereka berkebun kopi dan karet, kini mereka juga berkebun sawit. Bahkan di desa ini juga memiliki rumah produksi, yaitu Naga Rantai Kopi. Baru-baru ini juga mereka menanam talas beneng yang sudah berjumlah 4 hektar. Jika mampu menanam 10 hektar talas beneng, mereka dapat membangun rumah produksi juga di sana. Perubahan pada struktur dan juga fungsi yang ada di dalam sistem sosial pada masyarakat Naga Rantai berlangsung secara terus-menerus, termasuk aspek kebudayaan seperti nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepercayaan, dan pola perilaku kebudayaan. Peranan yang cukup penting terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat Naga Rantai. Perubahan yang terjadi ini sesuai dengan sifat dasar dari individu itu sendiri, yakni selalu ingin mengalami perubahan karena dalam diri individu terdapat sifat tidak pernah merasa puas terhadap apa-apa yang telah didapatkannya, serta selalu saja berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru yang belum pernah ada di kehidupannya itu. Adapun masyarakat di desa Naga Rantai itu bersifat statis, maksudnya di dalam masyarakat hanya ada sedikit saja perubahan dan itu pun berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Faktor penyebab ialah adanya pengaruh zaman dari luar, jumlah penduduk yang semakin meningkat, pendapatan atau perekonomian, rasa ketidakpuasan masyarakat pada suatu hal, dan perubahan ini juga bisa terjadi karena adanya anggapan dari masyarakat. Dampak bagi masyarakat Desa Naga Rantai. Perubahan-perubahan dalam masyarakat tidak terjadi secara instan. Perubahan sosial ini dapat memberi perubahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah dengan adanya pengaruh zaman dari luar masyarakat, dapat mengubah cara berpikir, pergaulan, dan cara berpakaian. Mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah dan luar desa yang dapat meningkatkan ekonomi desa tersebut. Dengan harapan akan berlangsung lama, perubahan-perubahan di atas dapat memberikan dampak positif masyarakat desa. Cara menanggulinya untuk mengulangi perubahan yang telah dijelaskan di atas. Pemerintah dan desa harus memastikan setiap program yang dibuat bisa menjamin terpenuhinya hak setiap masyarakat. Tetap meningkatkan pendidikan desa agar masyarakat dapat berpikir lebih terbuka lagi. Ini ialah foto-foto hasil produksi Naga Rantai Kopi yang ada di Desa Naga Rantai.